Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curahan Kata. Teknik dan strategi berpikir kreatif. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kembali sebentar ke Edward de Bono tadi. Menurut beliau, salah satu teknik berpikir kreatif yang penting namanya lateral thinking. Istilah ini dipakai oleh Edward de Bono dalam bukunya The Use of Lateral Thinking. Ini kita pahami saja lateral thinking ini mudahnya seperti istilah yang sering kita pakai. Ini berpikir out of box. Jadi berpikir tidak seperti biasa. Karena kalau dipikir seperti biasa ya tidak akan ketemu yang baru. Maka kita butuh lateral thinking, cara problem solving yang tidak terduga tapi efektif. Itu lateral thinking. Mungkin teman-teman pernah dengar satu cerita. Ini disampaikan juga oleh Edward de Bono. Kisah ini kalau di kita populernya ya kisahnya Nabi Sulaiman. Kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Judgment of Solomon. Ini kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi suatu ketika ada dua orang ibu yang pergi ke padang rumput. Masing-masing ibu ini membawa anak-anak bayinya untuk mengurusi ladang biasanya. Nah, ya karena sedang mengurusi ladang, dua ibu ini meletakkan anak-anaknya di atas batu di dekat ladang, terus mereka berdua bekerja. Nah, ternyata dua bayi ini saat ditinggal tiba-tiba muncul seekor serigala yang menerkam salah satu bayi. Sehingga bayinya tinggal satu, yang satu hilang, tewas dimakan serigala. Nah, ya sebenarnya kan biasanya ibu itu kan mengenali anak-anaknya. Tapi ibu yang kehilangan anak ini merasa mungkin karena kesedihannya atau karena gelisah, khawatir dimarahi suaminya, dia bersikukuh bahwa bayi yang ada itu anaknya. Sementara ibu yang satunya ya dia pasti hafal itu anaknya, ya tentu saja dia tidak mau. Jadi yang satu mengklaim itu anaknya, meskipun dia tahu itu sebenarnya bukan anaknya. Apalagi ibu yang satu, yang ini juga pasti yakin itu anaknya. Oh ya mestinya ya wajahnya, kemudian sosoknya itu ya seorang ibu mesti hafal. Tapi ibu yang kehilangan anak ini ngeyel itu anaknya karena mungkin dia khawatir dimarahi suaminya atau dorongan kesedihan karena ditinggal tewas oleh anaknya. Akhirnya kasus ini berlarut-larut, dibawalah sampai ke hadapan Nabi Sulaiman. Konon ceritanya sebelum sampai Nabi Sulaiman ini dibawa dulu ke ayahnya Nabi Daud. Cuma Nabi Daud juga kesulitan memutuskan karena masing-masing saling bersikukuh bahwa itu anaknya. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, sudahlah begini saja, biar masing-masing puas dapat bagian. Silahkan tolong saya diambilkan kapak, biar adil, bayi ini saya belahnya saja jadi dua. Nah, begitu diambilkan kapak, ibu yang kehilangan anaknya itu diam saja. Mungkin bahkan diam-diam dia merasa puas, biarlah yang lain juga merasakan kesedihanku. Tapi ibu yang memang aslinya ibu dari anak yang mau dibelah ini ya tentu saja tidak tega. Akhirnya ibu ini tiba-tiba meloncat ke depan bayi kemudian bilang, sudahlah saya, karena kalau dikapak mesti mati anakku ini, meskipun dibagi dua ya buat apa, daripada anakku mati, sudahlah biarlah berikan bayi ini pada ibu yang satunya. Nah,
melihat respon yang berbeda ini, akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan, oh berarti anak ini memang anaknya ibu yang tidak tega bayinya terbunuh. Tidak mungkin seorang ibu tega bayinya sendiri dibunuh. Nah ini kan cara pemecahan masalah seperti ini kan tidak biasa. Jarang orang bisa berpikir sampai ke sana, punya ide sampai sejauh itu. Nah ini yang ilustrasi dari bukunya De Bono juga, Judgment of Solomon. Ini salah satu contoh, namanya lateral thinking, cara berpikir lateral. Cirinya apa sih lateral thinking itu? Yang pertama, kreatif and indirect. Jadi kreatif pasti sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada, dan tidak langsung, tidak linier, kadang meloncat-loncat, kadang tidak terduga. Jadi itu ciri pertama. Ciri kedua, generatif. Generatif itu biasanya lahir memang memunculkan sesuatu yang baru. Ciri yang ketiga, provokatif. Mendorong, membuat lahir banyak sekali ide-ide baru yang mungkin beberapa di antaranya kok ya mustahil ya, kok ya tidak masuk akal ya, kok tidak terduga ya, dan lain sebagainya. Itu ciri ketiga katanya De Bono. Ciri yang keempat, ada lompatan ide. Ya karena tadi kok tiba-tiba ke situ kesimpulannya, kok tiba-tiba muncul ide ini, itu biasanya tidak runtut tapi ada meloncat-loncat. Jadi tiba-tiba disimpulkan itu, tiba-tiba ngomongnya begitu. Nah, itu ada lompatan ide. Ini ciri lateral thinking. Nanti De Bono mengilustrasikan, kalau teman-teman sulit memahami lateral thinking ini, coba perhatikan cara berpikirnya para komedian, orang yang pintar humor. Humor itu kan kebanyakan lucu karena komediannya pintar mengolah lateral thinking ini. Jadi berpikir yang mengagetkan. Orang tidak menyangka, tiba-tiba kok kesimpulannya ke sana. Kok cara berpikirnya tiba-tiba meloncat ke situ. Itu yang membuat kita kemudian tertawa. Tapi kadang-kadang juga muncul gagasan baru. Oh iya ya, ternyata bisa juga disambungkan ke sana. Nah ini namanya lateral thinking. Berpikir yang kreatif, yang tidak hanya mengikuti pakem-pakem yang selama ini berjalan. Jadi ini istilah dari Edward De Bono untuk menjelaskan yang malam hari ini kita pelajari sebagai berpikir yang kreatif. Yang ini disebut lateral thinking, yang kita sering pakai istilah berpikir yang out of the box. Meskipun kadang-kadang sumbernya tidak jelas, kok muncul ide itu ya, kok tiba-tiba gagasan itu lahir. Kadang-kadang muncul tiba-tiba begitu saja, atau melalui loncatan-loncatan berpikir. Bahkan ada yang menganggap kadang-kadang lateral thinking ini tidak ilmiah, sehingga disebut pseudoscience. Jadi dia tidak mengikuti kaidah-kaidah berpikir ilmiah yang resmi, yang pakem. Sehingga kadang-kadang orang kalau ditanya, dari mana tadi kok muncul gagasan begitu? Yang punya gagasan mungkin juga sulit menjelaskannya. Ya yang penting coba dicek saja apakah gagasan ini relevan, kemudian sesuai, cocok, manfaat, fungsional untuk menyelesaikan problem yang dihadapi atau tidak. Karena kadang-kadang banyak problem itu yang kalau kita hanya berpikir standar saja, lurus saja seperti biasanya, tidak ketemu solusinya. Baik, kita lanjutkan ya. Waktunya semakin menyempit. Nah, ada beberapa strategi. Nah, ini semacam tips ya. Ini untuk teman-teman yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kreatif atau berpikir lateral tadi. Ini kita kalau ingin latihan, saya bilang tadi ini kan sejenis keterampilan. Nah, ini tips-tips untuk meningkatkan keterampilan berpikir kita.
Yang pertama adalah ayo senantiasa mengikuti perkembangan isu, ide, informasi terbaru. Jadi ini yang pertama. Kalau ini sebenarnya untuk berpikir kritis juga begitu. Kita harus selalu nambah wawasan, nambah data, nambah informasi. Jangan mandek, jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah ngerti apapun, terus belajar. Ini pertama, karena semakin banyak kita nambah wawasan, semakin punya kapasitas kita untuk kreatif. Karena di antara kreatif tadi kan menggabung-gabungkan, melanjutkan, mengkombinasikan. Ini kan butuh banyak informasi, banyak data. Kalau kita miskin data, miskin wawasan, miskin informasi, ya semakin sempit kemungkinan kita untuk kreatif. Kemudian yang kedua, jeli dan teliti. Orang itu kadang-kadang kalau membaca, melihat sesuatu itu biasanya dilihat secara umum saja, sekilas saja, tidak pernah difikirkan mendalam. Nah, mari latihan untuk jeli. Ketika melihat sesuatu, dipahami sampai unsur-unsurnya yang paling kecil. Mungkin di situ ada kesamaan-kesamaan, ada perbedaan-perbedaan, ada kejanggalan-kejanggalan atau keunikan-keunikan. Ayo latihan ini. Jadi biar informasi kita tentang sesuatu lebih lengkap. Nah, ini nanti kemampuan berpikir lateral kita bisa lebih bagus. Misalnya memahami apa, orang biasanya hanya melihat aspek ininya, tapi kita bisa masuk dengan melihat aspek-aspek lainnya yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini teknik kedua. Jadi jeli dalam memahami, mengobservasi sesuatu. Kemudian yang ketiga, berani dan percaya diri. Ya, karena berpikir kreatif itu kan melahirkan gagasan-gagasan baru, ide-ide baru. Tentunya butuh keberanian dan kepercaya dirian. Orang yang tidak percaya diri ya tidak mungkin mengeluarkan gagasan-gagasan otentik, original yang baru. Orang penakut juga tidak mungkin. Orang yang tidak punya keberanian, tidak punya rasa percaya diri, ya tentunya hanya mengalir saja, ikut saja apa yang selama ini sudah berjalan. Yang keempat, melatih diri mengembangkan kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas. Misalnya olahraga tertentu atau seni tertentu. Ini kan melatih kreativitas. Macam-macam, kalau olahraga sepak bola kah, voli kah, bulu tangkis kah, itu kan sering menuntut kita untuk berkreasi, mengkombinasi gerakan, mengkombinasi taktik, strategi. Ini kan butuh kreativitas. Seni juga begitu. Seni rupa, seni suara, seni musik, seni drama, apapun itu kan butuh kreativitas yang tinggi. Maka teman-teman yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya, ayo punya kebiasaan yang banyak menuntut kreativitas sebagai latihannya. Olahraga apa, biasanya ya setiap olahraga ada sisi-sisi kreatifnya. Bahkan catur sekalipun itu justru malah banyak butuh kita kreatif, strategi, cara menyerang, cara bertahan, dan lain sebagainya. Apalagi seni. Nah, semakin terlatih diri kita untuk berkreasi, ya paling tidak semakin percaya diri, semakin berani, dan saat kita aktif berpikir kreatif, diri kita sudah terbiasa. Yang selanjutnya, tentu saja untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif kita, ya kita harus paham
secara dalam tentang diri kita. Kita ini kelemahannya apa, kekurangannya apa, ketakutan-ketakutan kita apa, harapan-harapan kita apa. Ini mendukung kemampuan kreatif kita. Yo, apa saja sebenarnya membutuhkan pemahaman tentang diri sendiri, tidak hanya berpikir kreatif, berpikir kritis juga begitu, perilaku hidup sehari-hari juga begitu. Dalam hampir semua bidang, pemahaman diri ini nanti menjadi kunci. Kemudian yang keenam, strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir, antara lain kita harus terbuka, mau belajar tentang hal lain atau disiplin yang lain. Kalau kita menutup diri, tidak terbuka, ya berarti kita tidak bisa dimasuki oleh informasi baru, data baru, perkembangan terbaru. Ya tidak mungkin kita bisa melakukan kreativitas. Kemudian yang ketujuh, tidak kaku, mau menerima ide-ide baru. Ini lanjutannya terbuka tadi. Setelah kita terbuka kan ada data baru, fakta baru yang masuk. Banyak orang yang tidak siap, sehingga tidak mau ketika menemukan, mendapati data-data atau fakta yang baru. Ya tentu saja kalau dia tidak mau dimasuki data, fakta, argumen, wawasan yang baru, ya tidak mungkin akan lahir kreativitas yang baru. Yang muncul ya tetap data lama, wawasan lama, itu saja bulet di situ. Dan yang terakhir, untuk berpikir kreatif lateral, kita harus berani bertanya dan mempertanyakan. Jadi ini nama lainnya, kita juga sebelumnya punya kualitas kritis untuk menemukan masalah di mana, kemudian akar masalah, sumber masalah, dan dilanjutkan dengan kemampuan-kemampuan solusinya. Jadi ini strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis lateral. Baik,